Pulang ke Indonesia. Hawa mulai sejuk, hujan rintik-rintik, angin bertiup sepoi-sepoi basah. November 1919. Kapal samudra mengangkat jangkarnya dengan gemuruh, memutarkan mesin sayap buritan, mengombak gelorakan air. Lebih hebat rodanya ikan paus mengacau lautan sekelilingnya. Waktu mulai berenang. Perlahan-lahan kota Amsterdam ditinggalkan sampai hanya kelihatan sekelompok rumah yang kabur, sayup-sayup dipandang mata. Kota yang luas, berpenduduk lebih kurang 1 juta orang, tetapi sebenarnya kota kecil. Di sana-sini tersebar pabrik jam, gula-gula, coklat, roti, biskuit, dan pabrik kecil lainnya, penuh dengan Winkles. Toko-toko yang memang bagus dan rapi, tetapi kecil buat bandar metropolis. Yang sangat dikagumi sebagai gedung lambang modernisme dalam dunia bangunan adalah The Beurs. Bukan satu skyscraper, kukuh, kuat, tegap, melambung ke angkasa. Lambang kemauan dan kegiatan satu bangsa muda berkemauan baja. The Beurs ialah sarang tengkulak, sarang rayap, kudu busuk yang tawar-menawarkan efekten, andalen, dan surat jaminan atas tanah bangsa lain seperti Taj Mahal adalah suatu perpaduan seni bangunan dengan kekayaan dan kecintaan yang suci murni. Demikianlah The Beurs adalah perpaduan atau lebih tepat percampuran arsitektur dengan semangat Kruideniers dan kolonial yang cukup kita kenal. Perlahan-lahan kapal berlayar di antara bandar Amsterdam dengan kota ikan IJmuiden di pantai Noordzee. Melalui terusan IJmuiden, takut pemantangnya terusan itu tembus di londong ombak dan mengenai tanah di kanan kirinya. Perlahan-lahan, hati-hati, voorzichtig dan breakhead linjernit. Cocok dengan sifat Belanda, Holland op zijn smals. Tidak saja tanahnya di sini amat sempit, tetapi perusahaan pertanian di kanan kirinya juga adalah perusahaan kecil-kecil kepunyaan seseorang. Kebun kentang, kebun arbei, dan jangan dilupakan kebun Bloembollen. Bukan dikerjakan secara besar-besaran dengan mesin kekuatan 1001 kuda, melainkan dengan tangan dan hewan. Semuanya kecil-kecil, sedang, perlahan-lahan. Je kunt niet weten. Kerja besar-besaran menuju ke arah yang jauh, belum kelihatan dan mengandung risiko besar. Memang bukan sikap Belanda. Benar di penghabisan abad ke-16, Belanda dan kapal layarnya juga meninggalkan pantainya mengarungi Noordzee, melewati Afrika Selatan, membelok ke utara, berlayar sepanjang pantai Afrika, Hindustan, Burma, dan sampai ke Indonesia. Tetapi bukan bangsa Belanda yang merintis jalan ke Indonesia, melainkan bangsa Portugis. Walaupun New York sekarang dahulu bernama New Amsterdam, tetapi bukan Jan atau Piet yang menyabung jiwa yang mendapatkan Amerika, Columbus. Kemudian Avontur mendapatkan yang baru atas perhitungan yang masih belum pasti terlihat. Mengandung risiko bukanlah sifat bangsa Belanda. Dulu tidak, sekarang tidak, dan mungkin sekali di hari depan pun tidak. Bukan mustahil Belanda sedikit demi sedikit di kemudian hari mengadakan perusahaan berat atau sedang, seperti pabrik mesin kapal, kereta atau pesawat, dan seterusnya. Dengan perubahan dasar perekonomian itu, sifat jiwanya berubah pula. Tetapi agar bisa melawan negeri besar seperti Inggris, Amerika, Rusia, dalam persaingan dagang, Belanda yang tak mempunyai bahan besi, bauksit, aluminium, timah, nikel, dan lain-lain yang penting buatan baja, batuan alloy zaman sekarang, maka semua didapatkan dengan tangan besi. Hal ini mustahil dapat dijalankan kalau bangsa Indonesia tetap menolak tangan besi Belanda itu dan terus menentangnya dengan hati baja, meskipun hanya bersenjatakan bambu runcing dan granat tangan. Negara Belanda sudah di belakang dan kapal kita sekarang sudah di Noordzee menuju ke Indonesia, melalui Samudra Atlantik, Selat Gibraltar, Lautan Tengah, Lautan Merah, dan akhirnya Samudra Hindia.
Lebih kurang 6 tahun lampau melewati tempat ini juga, tetapi dengan arah sebaliknya, ialah dari timur ke barat. Alangkah banyaknya perubahan yang kualami dalam diri sendiri, terutama karena terbebas dari pengaruh dunia sekitar. Meletus dan selesainya Perang Dunia I, pecah dan selesainya revolusi di Rusia, berdiri dan berkumandangnya Suara Internasional 3 pada penghujung tahun sebelumnya ialah jalan ini juga, tetapi alangkah berbeda warna dan kenang-kenangan yang ditimbulkan oleh sekitar jalan ini 6 tahun sebelumnya, ialah pada akhir tahun 1913 dan akhir tahun 1919 ini. Di tengah-tengah Samudra Atlantik ini, di waktu malam yang sunyi, yang cuma diusik-usik oleh derusan air yang dibelah oleh kemudi kapal, terkembanglah film hidup dalam 6 tahun di negeri Belanda yang semakin jauh berada di belakang itu. Lebih banyak pahit daripada manisnya, konflik hebat di dalam diri yang belum selesai, semakin bertambah oleh konflik masyarakat Eropa yang ditinggalkan dan pertentangan tajam dalam masyarakat yang akan ditempuh. Belum lagi selama berada di negeri Belanda merasakan konflik pertengkaran jasmani dengan keadaan. Bayaran Rp30 sebulan di asrama Ridgewick School, tidak bisa mendapatkan makanan yang cocok dengan selera makan orang Indonesia, walaupun sudi tidur di loteng. Saya tahu bahwa di masa itu tak ada pelajar Indonesia yang membayar kurang dari Rp50 sebulan, bahkan kebanyakan lebih dari itu. Tetapi Rp30 sebulan itu adalah puncak kesanggupan saya membayar, karena selain dari itu saya harus membayar asuransi Rp11,5, sisanya Rp8,5 buat belanja sehari-hari. Anggaran belanja yang harus saya sediakan selama sebulan Rp50. Hubungan saya rapat dengan guru saya, Direktur 2 Quake School Bukit Tinggi, Tuan Horensma. Dalam kelas sebagai guru dengan murid, di luar kelas ialah dalam orkes musik Quake School dan orkes orang Eropa di Bukit Tinggi sebagai dirijen, dan saya sebagai celis ke-1. Prestasi saya dalam ujian akhir di Quake School dengan spontan menggerakkan guru tadi bersama saya pergi menjumpai kontrolir Suliki untuk mengumpulkan Rp50 tiap bulan guna membantu saya di Belanda selama 2-3 tahun. Utang ini akan saya bayar kembali kelak setelah saya pulang ke Indonesia. Ternyata dengan bayaran Rp30 sebulan saya bisa mendapatkan rumah yang sedikit lebih baik. Ini diperoleh sesudah hampir setahun dengan perantaraan kenalan baik dan mendapatkan tegur dari Direktur Ridgewick School di Harlem. Karena mengambil inisiatif sendiri meninggalkan asrama itu, saya pindah ke rumah tersebut karena kesehatan semakin memburuk, sehingga lebih baik jangan melihat makanan daripada menghadapinya. Makanan ini hanya membangkitkan perut untuk menolaknya. Bahannya cukup baik dan mengandung protein, tetapi memasaknya adalah cara asrama yang paling buruk. Kesehatan saya jauh menurun dari sebelum berangkat ke Belanda. Sebelum berangkat saya perlu mendapat surat dari dokter di Indonesia untuk kepentingan asuransi. Surat itu cepat didapat sesudah dokter mengakhiri pemeriksaan pada badan saya dengan perkataan tersenyum, "Jati hut." Kayu jati pun bisa lapuk dimakan waktu dan hawa, di samping makan yang tidak terjaga tadi, di mana nafsu makan terus berkurang, nafsu berolahraga terus bergelora. Sebagai anggota dari salah satu football club di kota Harlem, saya rajin mengikuti pertandingan tiap minggu, baik di Harlem sendiri dan beberapa kampung sekitarnya. Saya tidak menjaga diri di musim dingin, dan kalau diketahui pun belum tentu dipedulikan. Beberapa tahun sebelumnya, ketika napas masih lemas, kaki dan tangan masih lemah, diajak oleh teman olahraga berenang menyeberangi sungai Ombilin. Maka habislah napas, kaki dan tangan itu, dan hilanglah ingatan saya diombang-ambingkan ombak yang deras. Untung ada teman yang besar ada di samping yang segera memberi pertolongan. Setelah ingatan kembali, tiba-tiba saya sudah berada di depan rotannya ibu yang siap hendak memukul sebagai pelajaran. Ayah yang rupanya tahu benar pukulan ibu yang sangat jitu dan pedih mengajak
memberi pelajaran yang katanya lebih tepat. Dengan kekang kuda yang itu, saya ditempatkan di pinggir jalan supaya ditonton oleh anak-anak para engku yang tidak diperbolehkan bermain oleh anak kampung seperti saya, bercampur dengan mereka. Tetapi ibu menganggap itu hanya satu diplomasi ayah saja untuk memisahkan saya dari ibu. Sesudah melihat saya dengan kekang kuda di mulut itu, walaupun ayah berdiri menjaga di sampingku dan banyak anak-anak berkerumun, ibu tak merasa puas. Ibu menduga ada lagi orang otoriter yang lebih tinggi, yakni guru gadang atau guru kepala. Atas aduan ibu, maka guru gadang menjalankan hukuman pada diri saya. Hukuman yang dikenal oleh anak-anak di sana dengan nama pilin pusat atau cabut pusar. Sampai sekarang saya masih heran kenapa saya saja yang menjadi sasaran pilin pusat itu. Satu kali lagi dilakukan di belakang hari, saya hampir hanyut karena bermain menyelam di bawah perahu yang sedang menyeberang sungai Ombilin dan membawa lagi anak para engku. Pada waktu itu karena bermain simbur, yaitu pertandingan menyiburi muka sampai lawan satunya kalah. Walaupun saya lihat semua anak-anak lari, saya teruskan juga menyiburi muka lawan saya. Akhirnya lawan ini pun lari. Saya pikir perjuangan sudah selesai, kemenangan akhir ada di pihak saya dan saya berhak penuh merasakan lezatnya kemenangan itu. Cuma heran, kenapa saya sendiri yang tinggal? Ketika saya naik ke tepi mau berpakaian, maka saya ditunggu oleh 5 jarinya guru gadang buat menjalankan hukuman pilin pusat. Rupanya anak-anak lain sudah melihat guru itu menunggu di tepi sungai, sedangkan saya asyik berjuang membelakanginya. Kalau di belakang hari pula, seterusnya saya yang dikatakan mengangkut anak-anak engku melihat macan ditangkap di gunung, maka saya saja yang dikenai pilin pusat. Kalau juga perang jeruk, barisan yang satu melempar yang lain dengan jeruk, berakhir dengan perang batu di anak sekolah di kampung Tanjung Ampalu dengan anak lain kampung Tanjung. Maka saya juga harus menjalankan hukuman sebagai penjahat perang. Sebagai hukuman perang batu ini, mulanya saya dimasukkan ke dalam kandang ayam. Tetapi hukuman yang demikian ini rupanya tidak memuaskan rasa keadilan ibu. Atas usul beliau sendiri, maka guru gadang menetapkan dengan hukuman yang biasa dijalankan dengan lancar dan jitu, ialah hukuman pilin pusat itu juga. Di sekitar tanah lapang di Velsen atau Muiden di musim dingin ada cukup salju, tetapi tidak ada jari yang setia menerkam perut di sekitar pusar saya. Nasihat teman supaya memakai baju tebal di waktu paus istirahat dalam pertandingan tidak diindahkan. Pengalaman pahitlah yang mesti memperingatkan, entah karena kekurangan makan, entah lantaran olahraga yang tidak terpimpin, entah karena keduanya. Maka 3 bulan sebelum ujian guru saya jatuh sakit pleuritis. Setelah tak bisa berjalan lagi, saya bilang kepada nyonya rumah, baru dokter didatangkan. Bayaran dokter juga menjadi masalah yang penting. Saya tidak memiliki uang lagi di luar belanja 8,5 sebulan itu. Yang sanggup didatangkan adalah dokter pembantu bagi orang miskin dengan cuma-cuma. Bus dokter gelarnya di Harlem, Dokter Jansen namanya. Tentulah pemeriksaan tak begitu teliti seperti di rumah sakit oleh dokter kelas 1 dan obatnya cuma puyer murah saja. Tempat di loteng di kamar kecil yang udaranya sesak tidak mempercepat penyembuhan penyakit pleuritis itu. Suhu badan tenis tinggi, tetapi saya ingin pulang ke Indonesia. Dan sebab itu ingin menempuh ujian guru. Janji dengan engku Fons hanya 2 tahun saja. Tetapi kalau suhu badan tetap tinggi begini, dokter kelak tentu tak akan mengizinkan menempuh ujian. Mulailah saya turunkan suhu badan itu. Untungnya saya sendiri yang mesti mengambil 3 kali sehari. Beberapa hari sebelum ujian, Direkturis Wax School datang melihat dan berkata bahwa saya amat sakit waktu itu. Lagi pula saya tidak mengikuti repetisi. Sudah 3 bulan tak bersekolah. Walaupun sudah 3 bulan absen, tetapi dia percaya akan kemampuan saya dan akan mengizinkan saya menempuh ujian resmi asalkan mendapat izin dokter.
Dengan susah payah saya dapatkan izin dokter. Ialah dengan perjanjian saya pergi dan kembali dan dari ujian dengan kereta kuda. Temperatur memang normal di atas kertas yang saya isi sendiri. Begitulah sampai harinya tiba saya menempuh ujian resmi, baik tulisan maupun nisan. Saya beruntung lulus. Tetapi sampai di rumah barulah saya menderita akibat membanting tenaga luar yang biasa dalam waktu masih sakit berat. Sebenarnya tak perlu saya meneruskan lebih kurang 2 tahun di Rijksweg School itu untuk mendapatkan hub akte. 2-3 bulan kursus tambahan saja rasanya sudah cukup. Tetapi masalah mendapatkan Europees akte buat guru dengan politik imperialisme Belanda di waktu itu begitu banyak seluk-beluknya, sehingga akan terlampau panjang kalau masalah itu saya uraikan lebih lanjut. Cukuplah sudah. Kalau ditekankan di sini bahwa Queck School di Bukit Tinggi yang di masa saya ialah perguruan tunggal dan tertinggi buat seluruh Sumatera, dihapuskan sama sekali sesudah pemberontakan Silungkang tahun 1927. Jadi Queck School pun sudah terlalu tinggi buat rakyat Sumatera umumnya dan buat Minangkabau khususnya. Bukan tempat, tempo, atau maksudnya untuk menceritakan seluruh pendidikan saya. Pekerjaan ini walaupun bermanfaat bagi pemuda kita, akan memerlukan tempo dan tenaga tersendiri. Tetapi untuk menyempurnakan uraian konflik dengan suhu dan makanan di negeri Belanda itu, terutama pada beberapa tahun permulaan, baiklah saya singgung sedikit konflik antara keinginan belajar dengan pengetahuan yang ada waktu itu pada satu pihak dan kemungkinan menjalankan hasrat itu di pihak lain. Para murid Rijksweg School Haarlem itu mendapat ongkos belajar dari pemerintah Belanda, seperti juga para murid yang ada di Queck School Bukit Tinggi. Persamaan lain di antara dua Queck School itu jelas sekali, yaitu Rijksweg School Haarlem mendidik muridnya menjadi guru untuk anak Belanda dalam bahasa Belanda, pada hakikatnya buat negeri Belanda. Queck School Bukit Tinggi melatih muridnya menjadi guru untuk anak Indonesia, terutama dalam bahasa Indonesia untuk Hindia Belanda. Tidak sedikit di antara murid yang diterima di Rijksweg School itu pemuda keluaran mulo atau lebih, karena mengharapkan sokongan pemerintahnya. Berhubung dengan banyaknya calon, maka ujian masuk juga cukup ketat, walaupun tak begitu ketat, kejam seperti ujian masuk Queck School Bukit Tinggi, terutama bagi murid asal Minangkabau Darat, Padang Darat, di mana saya termasuk 3 orang yang diterima dari 200 sampai 300 calon. Pada awal di Rijksweg School Haarlem, dengan sedih sekali saya saksikan bahwa pelajaran yang saya terima di Queck School Bukit Tinggi sama sekali tidak sambung-menyambung. Misalnya sama-sama diajarkan ilmu tumbuh-tumbuhan, tetapi tumbuh-tumbuhan yang mesti diperiksa dan diajarkan di negeri Belanda tidaklah sama dengan di Indonesia. Begitu juga dengan ilmu bumi, ilmu mendidik, pedagogi, ilmu menggambar, ilmu ukur, metkunde, dan lain-lain. Ada juga ilmu yang sama sekali mesti dipelajari dari permulaan seperti sejarah Belanda, sejarah dunia, aljabar, ilmu ukur ruang, stereometri, trigonometri, dan ilmu kodrat atau mekanika. Sebaliknya, ada juga pengetahuan yang sudah saya pelajari di Bukit Tinggi tetapi tidak diajarkan atau cuma sedikit sekali diajarkan di Haarlem. Ialah ilmu pisah dan ilmu pertanian. Yang terakhir dan yang buat guru Belanda tentulah bahasa Belanda. Sepintar-pintar orang Indonesia dalam mempelajari bahasa asing, maka pemuda Belanda berumur 14 sampai 20 tahun tentulah lebih paham bahasa ibu dari masyarakatnya, dan pada orang Indonesia yang cuma beberapa jam sehari saja menerima pelajaran bahasa Belanda di kelasnya yang hanya selama 6 tahun. Tetapi tidak berarti bahwa dalam hal ilmu-ilmu bahasa atau Grammaer saya akan kalah oleh murid kelas tertinggi pun. Saya tak tahu siasat yang diputuskan para guru Rijksweg School terhadap saya dalam keadaan tersebut. Pengalaman ini membuktikan bahwa dalam 2 tahun itu sebenarnya saya tidak mempunyai kelas tetap, melompat-lompat dari kelas ke kelas yang 4 itu. Buat ilmu bumi pagi ini, umpamanya di kelas 1 petang, nanti di kelas 4.
Hal ini saja kalau tidak ditambah dengan yang lain-lain sudah bisa mematahkan hati siapa saja yang belajar. Dan permulaan, memang semua yang saya pelajari dengan terpaksa, pelajaran seperti aljabar, trigonometri, dan lain-lain yang dinamai dan kufaken, ilmu memerlukan otak, saya dipaksa mempelajarinya. Pelajaran berpikir tersebut di luar rekenkun atau ilmu berhitung. Tak perlu dipelajari untuk guru, bahkan juga tak perlu buat ujian buat guru kepala. Tetapi sesudah oleh guru, wis gunde saya dilompat-lompatkan dari kelas 1 ke kelas 2, ke kelas 3, dalam satu hari buat aljabar dan lain-lain. Maka dia menarik saya pula di waktu istirahat. Katanya dia mau menghabiskan pelajaran ilmu pasti, wis gunde dengan saya. Dibisikannya pula bahwa ia ingin meneruskan mendidik saya, karena dulu orang Indonesia itu tak sanggup menerima pelajaran ilmu pasti. Saya susah sekali mengajar Sutan, katanya. Tetapi sekarang setelah kamu, pemandangan itu saya ubah. Saya tahu bahwa Sutan kasayangan yang dimaksudkan itu sekali-kali bukan orang bodoh, walaupun sampai 5 kali ia gagal dalam ujian mencapai ijazah guru kepala. Penghargaan kami terhadap anak Batak di Queque School Bukit Tinggi dalam hal berhitung amat tinggi. Sutan kesayangan, bekas murid Queque School Bukit Tinggi yang diterima setelah ujian di antara puluhan calon daru seluruh Tapanuli, tentulah tidak terkecuali. Tetapi mungkin karena kekurangan pengetahuan dalam bahasa Belanda, maka susahlah ia memahamkan ajaran ilmu pasti. Dan berhubung dengan 5 kali gagalnya menempuh ujian itu, maka mungkin sekali politik sekolah imperialisme Belanda diam-diam campur tangan pula. Bagi saya sedikit pun tak pernah keberatan dengan ilmu pasti, walaupun diloncatkan dari pasal ke pasal dengan tiba-tiba. Taktik strategi menerima pelajaran ilmu pasti telah saya pahami dengan sendiri, dan saya jalankan dengan hasil yang memuaskan hati serta meringankan pekerjaan beberapa tahun sebelum ke negeri Belanda. Tetapi untuk mempelajari tumbuh-tumbuhan, banyaknya daun dan haberuk bunga, meldrat, biji bunga, giginya kodok Belanda, metode mengajarkan abjad kepada anak-anak dan lain-lain, hanya menghafal dan menghafal. Metode ini sudah tak dapat dipakai kecuali untuk pengetahuan umum yang memang menarik. Saya sangat membenci menghafal. Kebencian kepada dunia yang berubah kaji hafalan yang dipaksakan karena tidak menarik hati. Lebih hebat dan pada kebencian menghadapi roti keju. Dan roti keju zonder variasi dari hari ke hari di asrama dulu. Kebencian terhadap roti keju ini cuma timbul di waktu menghadapinya saja, tetapi kebencian terhadap kaji hafalan yang dipaksakan adalah terus-menerus. Seperti kebencian saya terhadap perbandingan yang tidak adil antara keadaan masyarakat Indonesia dengan Belanda. Dalam keadaan demikian itu saya mendapat kesempatan berjumpa dengan Prof. Snok Hurgonye. Saya, kata maha guru ini, tak akan memikirkan menjadi guru dan mengajarkan anak-anak Jerman dan berpikir cukup satu bahasa Jerman. Saya tercengang mendengarnya, kemudian ditanyakan sejak umur 13 tahun. Nah, bahasa Belanda katanya di bawah umur 13 tahun Tuan tak bergaul dengan anak-anak Belanda. Apakah Tuan berpikir dapat menyelami jiwa anak-anak Belanda di bawah umur 13 tahun di sekolah rendah itu? Dengan mempergunakan kata-kata yang lazim dipakai mereka, saya terharu dengan perkataan profesor yang kata orang atheist, pecinta inlanders, dan ahli agama Islam ini. Pernyataan tadi masih terdengung di telinga saya. Sejak itu saya sangsi akan arah didikan saya. Saya malu mau mendapatkan hak jadi guru mengajar anak Belanda yang tidak sebahasa, sebangsa dengan saya, dan tak bisa saya ditemukan jiwanya dengan bahasa ibunya. Mulanya saya berpikir akan menukar haluan saja, tetapi saya tertumbuk pada perkataan penasihat saya, Tuan Guru Horensma di Bukit Tinggi itu sebelum kami berpisah. Beberapa kali dikatakan kepada saya bahwa dia tak sanggup memberi nasihat kecuali dalam daerah didikan guru itu. Saya maklum karena dia seorang guru dan ingin melihat orang Indonesia mendapat didikan guru Belanda.
Tetapi baru 6 tahun sekembali saya di Bukit Tinggi, sesudah dia sendiri kecewa dengan birokrasi di Batavia, dia melontarkan kekesalannya dengan perkataan, "Sepantasnya saya mesti menasihatkan engkau menjadi insinyur." Memang kalau dari mulanya didikan saya diturunkan kepada insinyur kimia atau pertanian, keperluan jasmani terjaga, nafsu belajar tak akan berganggu. Mungkin sebaliknya, tetapi nasi sudah menjadi bubur. Dan dalam 6 tahun itu banyak perubahan yang terjadi atas diri saya, di mana jasmani menderita karena kekurangan, rohani terpaksa dalam kungkungan lahir dan batin, di mana akhirnya semua jalan menuju perubahan dan perbaikan buntu sama sekali. Maka di sanalah hati terbuka, ditarik oleh kodrat persamaan nasib dan ditolak oleh kodrat pertentangan-pertentangan, kodrat positif dan kodrat negatif. Pergolakan tesis dan antitesis di dalam diriku adalah bayangan dari kedua gelora kodrat itu, dalam arti sempit dan arti luasnya. Dalam keadaan rumah yang kudiami dari keadaan Eropa di masa itu, yakni di dalam rumah orang melarat di masa Eropa dan dunia seluruhnya berada dalam kancah Perang Dunia I 1914-1918. Hampir setahun sebelum berperang saya di Nederland, dan hampir setahun setelah perang saya meninggalkannya. Dalam rumah sewaan seorang keluarga buruh, sebuah rumah kecil di jalan kecil bernama Jacobinhenstraat, saya mendiami kamar loteng yang sempit gelap. Kamar di sampingnya didiami oleh seorang pengungsi Belgia, Herman, seorang pemuda bekerja pada salah satu pabrik jam di kota Haarlem. Orang muda ini meninggalkan negerinya sesudah Belgia diserbu Jerman. Nyonya rumah adalah seorang buruh perempuan jujur, sederhana, dan dalam segala-galanya penuh rasa kemanusiaan, di mana kemanusiaan itu tak ada di dunia bagi dirinya sendiri. Suaminya sudah lama sakit paru-paru dan dirawat di rumah sakit yang sesungguhnya cuma menunggu ajalnya saja. Dulunya Van der Midge, begitulah nama si sakit melarat ini, bekerja sebagai buruh besi di salah satu bengkel di Haarlem. Sementara sakit tak ada gaji, pensiun atau sokongan pun tak ada yang diterimanya. Seperti kuda beban yang sudah sakit, dia dilemparkan begitu saja. Nyonya Van der Midge hidup dengan menyewakan kamar kepada kami dan mendapatkan sedikit bantuan dari anaknya yang sudah dewasa, bekerja sebagai juru tulis rendahan di salah satu kantor di Amsterdam. Untung yang diperoleh dari Herman dan dari saya hampir tak berarti, sebab makanan yang disajikan untuk kami sama dengan bayaran kami. Dengan hasil itu dan bantuan anaknya, Nyonya Van der Midge setiap bulan harus membayar ongkos suaminya di rumah sakit. Tak perlu diuraikan lebih lanjut kemelaratan perempuan ini. Hanya perlu dinyatakan bahwa kesabaran wanita buruh sederhana ini bukan kepalang. Van der Midge muda bersimpati pada Serikat Inggris, Prancis, Belgia, dan seorang pembaca di Telegraf, surat kabar yang merah padam anti-Jerman. The Semigrammophon. Begitulah ucapan yang sering ditujukan kepada Jerman. Di masa itu buat saya tak begitu jelas apa bedanya imperialisme Jerman dan Inggris ataupun imperialisme Belanda, sehingga sering terjadi perselisihan paham dengan dia. Pada satu perdebatan yang sedikit lama dan agak bersemangat, tiba-tiba sambil berkata, "Benar, Ipi, nama panggilan saya setuju." "Buat saya sendiri," katanya terus. "Mereka itu semuanya bangsat yang tujuannya hanya merampas saja. Smerlapen allemal, dievenal allemal." Herman sudah pegang pisau. Memang darah Belgia panas. Saya coba menyabarkan. Untunglah Van der Midge muda dengan cerdik mengalah saja. Rupanya Herman, para pembaca Het Volk, sudah lama menunggu-nunggu Van der Midge membaca The Telegraph. Dari Van der Midge saya bisa membaca The Telegraph, dan dari Herman surat kabar Partai Sosial Demokrat Nederland. Kalau Herman membawa Het Volk dan dengan muka berseri-seri datang dari pekerjaannya dan memasukkan tangan di kantungnya, saya tahu keluar majalah, brosur, atau karangan pedas anti-kapitalisme, anti-imperialisme. Herman suka membaca yang pedas.
dan kalau perlu berlaku tegas. Selangkah demi selangkah didorong keadaan dalam dan luar, saya dipengaruhi dan diobori buku-buku, maka cocok dengan undang-undang. Kuantitas bertukar menjadi kualitas. Tiba-tiba saya berada dalam semangat dan paham yang dinamakan revolusioner. Kekaguman atas persatuan semangat dan organis pada waktu itu, permulaan membaca buku yang berisi menarik saya kepada ahli filsafat Jerman yang sangat mempengaruhi pemuda penggembur Jerman di masa itu, Friedrich Nietzsche. Di sudut Jakobinnenstraat ada sebuah toko buku. Waktu berangkat dan pulang sekolah, saya melewati toko buku itu tadi. Perhatian ke toko buku itu memuncak bersama-sama dengan memuncaknya gelora perang di medan pertempuran Eropa. Dan masa Sturm und Drang yang mengikat usia saya, tak ada buku yang berarti luput dari mata dan pembacaan kilat. Cuma kesanggupan membeli amat terbatas dan bisa dilakukan hanya dengan menutup mata terhadap barang lain yang bukan buku, disertai dengan mengikat pinggang lebih erat. The Groot Denker der Eeuwen, Die Umwertung aller Werten, pembatalan nilai dari segala nilai, tetapi terasa bahwa filsafat Nietzsche lebih banyak terpusat pada satu bangsa saja, bangsa Jerman, dan pada satu golongan yang istimewa, golongan Junkertum, ningrat yang dibantu oleh hariawan, kemauan baja, hasrat yang tergambar pada Ubermensch di masa Perang Dunia I itu menjelma pada persekutuan Wilhelm Hindenburg Stines. Pada Perang Dunia II ini kemampuan baja itu menjelma kepada Hitler, Göring, Krupp. Kejermanannya filsafat Nietzsche ini cepat saya alami waktu saya coba memasuki tentara Jerman dan menempatkan latihan. Mendapatkan jawaban bahwa tentara Jerman tak menerima bangsa asing dan tak mempunyai laskar sukarela asing. Dengan sendirinya saya terdorong kepada Umwertung aller Werten yang lebih dalam, Liberté, Égalité, Fraternité, satu buku The French Revolution atau The Groot Frans Omwenteling oleh T.H.C. Carlyle. Sudah lama terpendam pada beberapa buku yang lain di dalam peti saya. Guru Horensma ketika kami berpisah menyerahkan beberapa buku pelajarannya dulu yang masih bisa saya pakai. Buku tersebut di atas beberapa kali dibolak-balikan peti saya dan petinya sendiri. Akhirnya ia masukkan juga buku revolusi itu. Makan dan minum dan kediaman saya di Busum memang setengah mewah. Bisa menidur lenakkan, mengikat jasmani, sehat rohani ke dunia berjuis. Untunglah pikiran sudah ada dalam perubahan revolusi yang menghampiri. Pengalaman Harlem dengan suasana hidup di rumah satu keluarga proletar bernasib malang sudah cukup memberi peringatan adanya jurang luas dalam antara borjuis dan proletar. Walaupun dalam negara kapitalis imperialis yang termasyhur di seluruh Belanda, ketika meletus revolusi Bolshevik di Rusia saya sudah berada di Busum, kota borjuis itu. Revolusi itu memberikan keyakinan pada jiwa-jiwa yang masih ribut dalam topan pergolakan tesis-antitesis. Bahkan masyarakat seluruhnya sedang beralih ke zaman sosialisme. Dengan kesehatan yang tak pernah lagi terganggu dan paham politik serta pandangan hidup yang sudah pasti, padu saya berhadapan dengan kehidupan borjuis itu. Pada suatu hari saya dengar kabar bahwa Van der Mist datang Tuan Fabius buat meminta saya kembali ke Harlem, ke rumah ibunya, bukan karena pembayaran makan semata-mata, mempunyai tamu lain, tetapi melainkan karena Nyonya Van der Mist, wanita jujur sederhana itu, yang juga masih banyak terdapat di Belanda, merasa sunyi setelah Van der Mist tua meninggal, dan Ipi dianggapnya anak sendiri. Van der Mist muda mengingatkan pula kepada Tuan Fabius tentang perjanjian sebelum Busum, bahwa setelah sembuh, saya akan dikembalikan ke Harlem. Saya tidak tahu alasan apa yang sebenarnya disampaikan Tuan Fabius, tetapi permintaan itu ditolak dan kita tidak perlu mencoba menduga-duga, sebab saya sudah terikat oleh yayasan baru itu. Dengan perantaraan Tuan Ben, seorang penerbit majalah anak-anak,
Kemauan saya sudah diketahui oleh Tuan Fabius. Kemauan itu saya sembunyikan. Saya mau pulang, kerja di mana saja untuk membayar utang yang tinggal sedikit. Kemudian kembali ke Eropa untuk belajar apa yang cocok bagi keinginan hidup saya dengan ongkos sendiri. Dengan singkat dijawab oleh Tuan Fabius, tak bisa karena di masa perang tak ada tempat di kapal. Saya terpaksa menunggu berakhirnya perang yang tak bisa waktunya. Tetapi saya sama sekali tidak mempunyai kehendak lagi untuk meneruskan supaya nanti dibolehkan menjadi guru kepala Belanda. Boleh jadi saya bisa jadi guru kepala yang dianggap sederajat dengan guru kepala Belanda, yakni kalau di mata Belanda saya sudah bisa menjadi orang Eropa, walaupun tetap European Inlander, supaya berhak mengajar anak-anak Belanda lagi. Sebagai European Inlander, saya sanggup menjadikan semua anak-anak Inlander seperti orang Eropa. Sudah tentu pekerjaan mendidik anak-anak Indonesia tetap saya anggap pekerjaan yang tersuci dan terpenting di masa itu dan sekarang. Sedangkan soal di mana pendidikan itu diarahkan, dasar apa yang mesti dipakai serta cara apa yang mesti diikuti, bagi saya sendiri sudah jelas. Hanya semua arah, dasar dan cara itu masih bertentangan dengan yang dianut oleh penjajah Belanda. Bagi saya bahasa Belanda bukan bahasa pengantar, dan kebudayaan Belanda bukanlah arah pendidikan kita. Konflik saya dengan lingkungan baru di Busum terlampau banyak untuk diuraikan di sini semuanya. Saya tidak bersimpati dengan nyonya rumah, Nyonya K, yang di mata saya memakai kedok agama untuk mendapat kedudukan dalam gereja dan masyarakat seagamanya saja. Nyonya K sangat fanatik dengan madhabnya, Dobzgezin. Kalau fanatik cuma menjalankan ajarannya saja, tak akan banyak menyinggung perasaan orang lain. Tetapi bagi Nyonya K, madhab lain di antara Kristen sendiri, apalagi Islam, seakan-akan sama sekali tak beres. Kembali dari khotbah-khotbah tiap minggu, sedang makan pun dia terus membicarakan pidato yang didengarnya. Walaupun kami para pendengar bukan Dobzgezin, ini pun tak berapa kalau dibicarakan dengan cara biasa, tetapi dia merah padam kalau kembali ke gereja karena tidak terpilih. Kalah suara oleh anggota lain sejamaah dalam pemilihan tahun itu. Menurutnya, pemilihan itu tidak jujur, sebab dialah yang mestinya mendapatkan suara terbanyak. Memang lucu pertengkaran dalam jamaah Dobzgezin di Busum itu. Jumlah anggotanya barangkali tak lebih dari 30 orang, dan kejujuran itu adalah semboyan Nyonya K. Untunglah tuan rumah mengiyakan apa yang dikatakan oleh Nyonya. Biasanya tuan rumah pendiam dan sabar, tetapi ada juga masalah yang membangkitkan tuan K dan ketenangannya, yakni kalau membicarakan sosialisme umumnya dan pimpinan sekolah khususnya. Tuan K adalah seorang sosialis, guru sekolah, dan fel anti Hofskap, anti guru kepala di sekolah. Bagi Tuan K dan para teman sealirannya, guru kepala itu adalah satu makhluk yang tak perlu. Para guru bisa mengatur sekolah itu secara gotong royong dan tak perlu diawasi, diselidiki, dan diskulfosi oleh guru kepala yang tidak memimpin kelas dan saya mondar-mandir atau goyang-goyang kaki saja. Yang saya kurang mengerti kalau Tuan mulai menyemburkan kutukannya terhadap sistem guru kepala, maka ada saja alasan Nyonya pergi ke dapur atau loteng. Seolah-olah ada perseteruan antara Tuan dan Nyonya. Kalau Nyonya menyembur kepala jamaah di gerejanya, maka Tuan selalu mengiyakan. Cara tersebut rupanya tidak bisa diarahkan kepada saya. Konflik terjadi pada Serikat Islam dan Budi Utomo datang di Belanda, berkaitan dengan Indi Werbar yang juga sampai menyelundup ke Busum dan lingkungan rumah kami. Pada salah satu percakapan sekembali saya dari rapat Indi Werbar di Den Haag, Nyonya mengemukakan masalah ini dan mengambil sikapnya penjajah Belanda mentah-mentah. Konflik meletus. Saya pindah rumah lain menumpang kepada seorang eksportir di sebuah villa kecil. Tuan D. Tuan rumah itu adalah seorang Jerman, pedagang yang ramah. Sedang Nyonya rumah orang Belanda, muda, sabar, dan lembut. Tuan Nyonya menerima 2 pelajar Indo, seorang Tionghoa, lagi seorang Indonesia yang sudah lari dari tempat saya tadi.
Dua pelajar Indo itu bukannya seorang penutur, mereka dipindahkan dari Den Haag ke Busum agar mendapatkan suasana yang lebih di bawah pengawasan Tuan Fabius. Mereka begitu maju di sekolah, walaupun sudah berumur 18 dan 19 tahun, dan anak seorang berada juga. Mereka hanya sanggup mendapatkan ijazah sekolah rendah. Di Busum mereka masuk sekolah kursus malam buat boekhouding, pun dengan susah payah melanjutkannya karena kecerdasan mereka sangat rendah. Kenakalan sangat memuncak. Mereka dipindahkan dari Den Haag karena melempar tantenya dari loteng bawah. Di masa ramai-ramai, kalau ada pemuda apalagi pemudi kenakalannya yang tua, OS meningkat. Pada malam kedua saja tiba-tiba OS sudah membelitkan tangannya di leher saya dari belakang. Ini silat kepiting led, katanya. Tetapi rupanya bukan secara main-main, sebab saya rasa leher saya tertekan dan susah untuk bernapas. Untunglah saya mendapatkan pusaka dari silat kepiting itu. Yang kena sepit kepiting bukanlah saya. Kebetulan ada segelas air di atas meja untuk melayani Hulpbich Ongelukken. OS bisa lekas dibangunkan kembali. Sejak itu dia baik sekali terhadap saya. Rupanya yang disegani oleh orang semacam itu cuma kekuatan nyata saja. Tetapi di samping segan terhadap saya, kecerobohannya terhadap yang lain, terutama yang dipandangnya lemah, semakin memuncak. Dengan saudaranya pun, HS, saya berurusan juga, bukan karena HS agresif, ceroboh, atau mengancam saya, melainkan karena menganiaya nyonya rumah. Ketika saya membaca terdengar dia mendesakkan pahamnya sambil menghina, nyonya bodoh, nyonya goblok. Sudah 2 kali saya peringatkan supaya jangan diteruskan. Setelah ketiga kali dipakainya perkataan lain, tetapi lebih tak pantas dihadapkan kepada satu wanita yang tak pernah memakai perkataan kasar atau sombong. Entah bagaimana jalannya saya melompat dan ia terpelanting jatuh ke dinding. Semenjak itu di belakang saya menggelari saya The Tiger. Si Tionghoa rajin, pendiam dan pintar. Mulanya dapat sekali dengan saya, kemudian sedikit cekcok. Tetapi karena dia sakit saraf, lama tak tidur, menghafal, maka saya sangat menyesal. Belakangan menjadi teman baik kembali. Si Indonesia selalu di rumah sakit saja. Dan yang saya menyedihkan, dalam sakit dia dipulangkan ke Indonesia. Demikianlah keadaan di sekitar lingkungan baru ini dalam arti sempitnya. Revolusi Rusia sudah hampir 1 tahun berlalu. Keyakinan saya berat, tetapi untuk kembali ke Indonesia saya harus menunggu sehabis perang. Nafsu yang terhambat di satu pihak itu terpaksa meletus di pihak lain. Paham yang meluap itu, apalagi dalam dada pemuda, tak mudah disimpan di belakang pagar gigi terus-menerus. Dalam percakapan sehari-hari terlihat juga bayangannya. Nyonya R, nyonya teman saya, kalau berjumpa di Den Haag, memberi salam dengan "Halo Menir Bezelwijk." Mulailah saya insaf benar pada jiwa saya. Pada suatu hari Suwardi Suryaningrat yang kita kenal dengan Ki Hajat Dewantara tiba-tiba mengusulkan kepada saya melalui wakil partainya di Belanda karena ia akan berangkat ke Indonesia. Pada saat Partai Nasionalisme, Sosialisme, dan Bolshevisme sudah cukup terang bagi saya, tetapi aksi dalam satu partai dan mewakili satu partai yang pernah amat revolusioner itu belum begitu jelas bagi saya. Indis Vergening dengan RM Noto Surotonya yang tak banyak memberi pandangan kepada saya, apalagi pengalaman. Saya memandang ke mukanya Dewantara, tetapi tak tahu apa yang mesti saya jawab. Dia tersenyum. Saya memandang ke muka Dr. Gunawan Mangunkusumo. Dia pun tersenyum, katanya, "Sudah pada tempatnya, terima saja." Tiba-tiba tak lama kemudian saya sudah menjadi wakil Indis Vereniging pada Kongres Pemuda Indonesia dan pelajar Indologi. Di Deventer, saya dipilih memberi profetis tentang pergerakan nasional di Indonesia. Inilah pekik pertama yang seolah-olah satu batu dilemparkan ke kandang ayam. Dat mos niet moge, niet war. Setiba di Busum saya didebat oleh Belanda kolonial oleh Tuan Fabius sendiri.
Entah 5 atau 6 kali berturut-turut saya dipanggil ke rumah Tuan Fabius pada malam hari. Perundingan atau lebih tepat perdebatan mengenai seluruhnya persoalan cabang masyarakat yang bergoyang di masa itu, walaupun tak campur perang, yakni masyarakat Belanda yang tak luput dari kodrat topan dari Eropa Barat. Persoalan politik sosial tetapi persoalan pendidikan yang tak putus dibicarakan. Persoalan ini langsung dan tak langsung mengenai diri saya. Tentu saya setuju dengan aliran bahwa pendidikan itu dari sekolah rendah sampai sekolah tinggi, tidak selalu saja di bawah pimpinan dan pengawasan negara. Tetapi buat murid yang memang cakap juga harus atau ongkos negara. Keberatan Tuan Fabius yang sebenarnya yang berhubungan dengan kelas borjuis umumnya dan bangsanya terhadap bangsa Indonesia khususnya tidak dipahami. Menurut Tuan Fabius, politik semacam itu akan semakin tambah banyak dan mengurangi nilai kecerdasan. Sekarang pun katanya sudah besar pengangguran di kalangan golongan intelek, walaupun dididikan universitas terbatas hanya untuk orang yang mampu saja. Menurut saya, dalam satu masyarakat di mana produksi dijalankan menurut rencana, dibarengi pendidikan yang terencana pula, maka pengangguran tak mungkin ada. Kalaupun ada, tak mungkin lama. Sebab pendidikan itu dicocokkan dengan kebutuhan masyarakat. Seperti sekarang diombang-ambingkan oleh adanya persediaan dan permintaan di pasar kaum kapitalis yang masing-masing menghasilkan semaunya saja. Kecerdasan tak akan turun karena syarat untuk meneruskan pelajaran sampai universitas pun tidak lagi dengan kemampuan kantung si bapak, melainkan semata-mata dengan kesanggupan otak dan hati si murid, ditetapkan oleh Badan Pendidikan Negara. Di zaman sekarang banyak otak yang cerdas dan watak yang bagus terhambat dan terpendam karena tak mampu. Sebaliknya banyak yang mendapatkan titel yang sebenarnya bukan haknya. Pembicaraan yang belakang ini menyinggung keinginan yang dahulu pernah saya sampaikan, ialah belajar di sekolah Opsir di Breda. Kata Tuan Fabius, ini tak bisa dilakukan karena keberatan bahasa Perancis, Jerman, dan Inggris. Saya kemukakan, ke Kampen pun saya mau. Di sana murid keluaran sekolah rendah bisa diterima, ini pun tak boleh. Di jalan menuju rumah sampai jauh malam, untuk kesekian kalinya saya merenungkan keadaan diri. Dulu ketika pertama kali saya memikirkan keadaan saya semacam ini, saya memberontak hebat terhadap segala-galanya, termasuk terhadap diri saya. Tetapi dengan bertambahnya pengalaman dan pengetahuan, saya sanggup memandang kedudukan dengan semangat filsafat dan menunggu waktu dengan sabar. Sebagai pelajaran dari bangsa yang terjajah, anggota keluarga yang hanya mengenal agama dan adat kuno, walaupun termasuk dari keluarga yang mampu, tetapi masih dalam keluarga yang sama, primitif, mempunyai harta benda yang cukup tetapi tidak boleh diperdagangkan, mendapatkan pangkal pendidikan dari ibu, tidak berada di Amerika di masa makmur, di mana pelajar miskin bisa bekerja siang dan malam mengunjungi sekolah. Tak sanggup kembali ke Indonesia karena perang masih mengamuk. Semua tergambar jelas dalam pikiran. Lebih jelas lagi, gambaran utang Rp1.500 kepada Engku Fonds di Indonesia dan yang Rp4.000 kepada Yayasan Belanda yang diawasi Tuan Fabius. Tanggung jawabnya terhadap yayasan di Belanda atau utang saya, itulah yang rupanya lebih jelas bagi Tuan Fabius. Besok paginya dia sendiri datang ke tempat saya untuk meneruskan perundingan. Saya berada di kamar loteng, di samping tempat tidur Nyonya D yang sedikit sakit. Salah seorang anggota rumah mengabarkan kepada saya bahwa Tuan Fabius ingin bicara. Nyonya D yang mengerti betul keadaan menasihatkan saya supaya hati-hati. Seperti yang sudah-sudah, HS dan OS pontang-panting melarikan diri mendengar saran Tuan Fabius yang memang dahsyat itu. Pembicaraan agak membosankan karena cuma mengulang-ulang yang dahulu saja. Tetapi setelah terbayang perkara utang dan terima kasih Tuan Fabius menganjurkan kepada saya agar pulang ke Indonesia, maka saya mengemukakan keberatan saya. Kenapa dulu sesudah ujian saya mau pulang ditahan? Karena katanya tak ada kamar di kapal, dan sekarang di waktu kapal silam lebih mengamuk, Tuan Fabius bisa mendapatkan kamar buat saya.
Karena masalah terima kasih itu walaupun tak langsung bukan pertama kali saya dengar dari mulut orang Belanda, juga dari orang lain. Maka saya kemukakan saya keberatan meneruskan mendapat pinjaman dari yayasan yang diwakili oleh Tuan Fabius itu. Pembicaraan berhenti, rupanya Tuan Fabius sendiri dan tuan rumah tak mengira jawaban saya semacam itu. Malam itu juga saya dipanggil oleh Tan dan Nyonya D ke kamar loteng tadi. Kata Tuan D kepada saya, dalam perundingan tadi pagi engkau sedikit keras, tetapi kami sungguh mengerti. Nyonya dan saya setuju mengizinkan engkau terus tinggal di rumah kami, Alkins der Haus, seperti anak sendiri, sampai engkau bisa kembali. Cuma uang saku kami tak sanggup memberi karena dagang saya terlantar. Lebih dari uang saku yang saya bisa dapat dengan mengajarkan bahasa Indonesia kepada Belanda akan berangkat ke Indonesia. Tuan dan Nyonya di masa itu sangat rukun dan ketentraman di rumah itu memberi suasana yang baik dan sehat sekali kepada kami. Sampai kemudian saya berangkat ke Indonesia. Dunia banyak berubah selama 2 tahun saya tinggalkan. Kerukunan suami istri banyak menjadi renggang. Dengan berguncangnya modal setelah Perang Dunia I, sekembali saya di Belanda, 1 Mei 1922. Sesudah dibuang dari Indonesia, saya didapati Tuan dan Nyonya berpisah. Gescheiden van tafel en bed, talak 3. Tidak bisa lagi dipersatukan. Nyonya mempunyai pandangan luhur terhadap suami istri terlampau tersinggung oleh pergaulan Tuan yang menurutnya adalah pengkhianatan. Terhadap pergaulan yang dianggapnya monopoli suami istri, keuangan pun tak terjamin lagi. Saya gembira mendapatkan kesempatan berbalas budi. Tetapi setelah berpisah pula, maka dari teman di Belanda saya mendapatkan surat yang mengatakan bahwa keadaan Nyonya D amat menyedihkan. Tetapi belakangan saya mendapatkan kabar lagi bahwa Nyonya D bekerja dalam kapal yang berlayar ke Amerika. Kabar ini lebih menggembirakan. Tak mau berpangku tangan mengharapkan pertolongan laki-laki begitu saja dan menerima saja perlakuan suami. Untuk menolak yang dirasa melanggar cita-cita dan kehormatan kewanitaan. Saya menyangka cukup mengenal diri untuk mengatakan saya bukan orang yang mudah melanggar tata kehormatan dan tertib terhadap orang tua, apalagi terhadap orang tua sopan seperti Tuan Fabius yang sudi memberi pertolongan yang menurut aliran moral yang dianggapnya baik. Tetapi sebaliknya, kehormatan saya merasa tersinggung dengan didesakan Tuan Fabius itu. Apalagi kalau diingat bahwa hubungan dengan studi Von di Belanda tidak dilakukan dengan persetujuan, malahan tidak dengan pengetahuan saya. Rupanya Tuan Fabius tak bisa meninggalkan masalah tersebut sampai di situ saja dan menunggu sampai saya membiayai kembali utang seperti saya janjikan. Ia menulis kepada guru Horensma di Indonesia menceritakan peristiwa tadi, entah apa yang tulisnya. Konon pada suatu malam didatangi seorang tuan, ipar dan guru Horensma. Dia datang mengabarkan bahwa guru Horensma dengan marah membalas suratnya Tuan Fabius. Dalam suratnya, sang guru mengatakan bahwa ia cukup mengenal saya sebagai bekas muridnya, masih percaya akan kejujuran bekas muridnya itu. Bersama itu dikirim 4.000 sebagai pembayar ditambah bunga kepada studi Von yang diwakili oleh Tuan Fabius itu. Saya merasa lebih terikat utang lahir batin. Sekarang saya berutang kepada Tengku, kampung saya sendiri, dan kepada bekas guru sendiri sejumlah F6.000. Juga surat dari ibu bapak mengingatkan janji saya sebelum berpisah, yakni mau lekas kembali untuk 2-3 tahun. Perang sudah selesai, tempat di kapal masih terbatas, tetapi karena saya mendapat pekerjaan di Senambah Mitch, satu dari onderneming terbesar di Delhi, maka masalah ongkos dan tempat di kapal tidak jadi soal. Pekerjaannya sebagai pembantu pengawas sekolah untuk para kuli. Saya akan bekerja sama memberikan yang pantas kepada anak-anak kuli kebun itu dengan guru Belanda, bekas murid saya dalam bahasa Indonesia di Amsterdam. Saya menerima uang persediaan 11.500 dan dijanjikan gaji 350 euro sebulan. Mendapat rumah, air, listrik, dan kendaraan.
Di kapal saya akan mengajarkan bahasa Indonesia kepada beberapa orang, termasuk Direktur Senembah Mitch sendiri, yaitu Dr. Johnson, bersama kedua keponakannya. Inilah penyesuaian yang memuaskan. Dipandang dari sudut keuangan, maka dalam perjalanan menuju Indonesia, saya sudah sanggup mendapat uang yang nilainya hampir bisa menyelesaikan utang kepada Engku Fons. Dipandang dari sudut ideologi dan hasrat hidup, saya akan mendapatkan kesempatan mempelajari keadaan di bagian Indonesia yang terkenal sebagai Delhi Head Kowloon dan bergaul dengan golongan bangsa sendiri yang paling melarat, terhisap, tertindas, yang kita ingat dengan nama kuli kontrak. Sekalian tinjauan selayang pandang tentang kehidupan selama 6 tahun di Belanda, yang sekarang sudah jauh di belakang, ditinggalkan kapal yang saya tumpangi. Sengaja saya ambil beberapa bagian saja untuk menggambarkan asal dan corak paham yang saya kandung untuk menghadapi hari depan yang penuh ranjau kesulitan. Walaupun begitu, tulisan pada pasal ini sudah melebihi dari yang saya rencanakan, sehingga saya terpaksa menyimpulkan saja kesan yang saya peroleh tentang bagian bumi dan laut yang saya tempuh sekarang. Pintu gerbang ke Laut Tengah sudah dimasuki. Gibraltar, Jabal Tarik, menuju ke terusan Suez, Gunung Sinai, Laut Merah. Berbuku-buku, berpeti-peti, bahkan bergudang-gudang yang tertulis tentang sejarah beberapa negara di sekitar Laut Tengah ini: Mesir, Tunisia, Syria, Yunani, Turki, Roma, Arabia, Spanyol, Italia, dan Prancis. Dari Laut Tengah ini kita mewarisi kebudayaan yang terpenting untuk masyarakat yang di masa ini kita junjung dan kita pakai sebagai anak tangga menaiki jenjang yang tak ada batasnya, teknik, ilmu pengetahuan, dan beberapa tiang dalam kesusilaan. Kemajuan tenaga manusia dan hewan yang dikerahkan oleh Raja Fir'aun dalam mendirikan piramid sampai kekuatan tenaga listrik zaman sekarang memerlukan waktu sekitar 10.000 tahun. Kemajuan itu sebagian besar terjadi di sekitar Laut Tengah. Meskipun kemajuan teknik dalam ilmu pasti berbanding naik dengan bertambahnya tahun, tetapi tidak demikian dengan majunya moral yang dipancarkan oleh 3 agama dunia yang dilahirkan di tengah, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kalau kemajuan moral yang melarang mencuri, membunuh, tetapi menyuruh menyayangi manusia dan sebagainya tidak mundur, tidak dapat juga dikatakan maju berbanding naik, karena merajalelanya pengisapan dan penindasan kapitalisme, imperialisme antara golongan dengan golongan, serta antara bangsa dengan bangsa, di samping timbulnya perang dunia yang dengan langsung atau tak langsung melenyapkan jutaan harta benda dan jiwa manusia dengan cara massal, termasuk memperkosa dan membunuh. Bagaimanapun juga, di sekitar Laut Tengah inilah kita dapati bayi dan buayan sebagian besar dari semua teknik, ilmu, dan moral. Tetapi di sekitar laut ini pula terjadi peperangan bangsa kita, di antaranya perantauan Iskandar Zulkarnain sampai ke Sungai Gangga di Hindustan, peperangan Julius Caesar sampai ke Inggris dan Jerman, peperangan Hannibal melewati pegunungan Alpen, peperangan Islam di bawah pimpinan Arab dan Turki, serta kemenangan Napoleon di zaman Revolusi Perancis. Tetapi dengan warna kacamata yang berlainan, sekarang saya melihat semua peristiwa perang di zaman lampau. Pada mulanya gembira membaca sejarah dunia yang seakan-akan terkembang di depan mata sebagai alam baru. Adalah perhatian saya yang terpusat pada muslihat dan kemenangan Iskandar Muda, Hannibal, Kaisar, Genghis Khan. Tetapi dengan Napoleon, perhatian terhadap keluhuran akal dan kodrat perseorangan itu sudah dibatasi oleh pertanyaan, apa sebab dan untuk golongan yang mana semua peperangan, semua pembunuhan itu dilakukan. Jawaban atas pertanyaan apa sebab dan untuk golongan mana itu biasanya tidak dikemukakan apalagi dijawab oleh hampir semua buku sejarah karangan ahli borjuis berdasarkan individualisme. Ada juga menyampaikan sebab, tetapi hanya kulit saja. Sebab daripada sebab atau sebab yang lebih dalam tak pernah dikupas dalam sejarah yang diajarkan di sekolah borjuis,
secara sistematis dan konsisten. Sebab peperangan yang dimaksudkan ialah sebab yang timbul dari kebutuhan produksi yang dimiliki dan dikuasai oleh salah satu golongan di dalam suatu negara untuk kepentingan golongan tersebut. Di abad ke-20 ini kita tahu sebabnya Jerman menjadi agresif, ceroboh karena kebutuhan bahan dan pasar buat kaum feodal borjuis. Demikian pula sebabnya peperangan di masa depan akan ditimbulkan oleh keburukan pasar dalam menjual belikan bahan dan barang pabrik atau untuk menambah modal kaum kapitalis. Diplomat yang berkuasa, politiknya yang memimpin dan memajukan isme prajurit yang bertempur hanya untuk membela golongan yang berkepentingan itu. Bagi yang mengerti, Mesir atau Syria memerangi negara tetangganya dengan tujuan merampas tenaga manusianya. Penduduk yang negaranya kalah dengan terang-terangan dijadikan budak dan yang dianggap bisa membalas dibunuh, termasuk perempuan dan anak-anak. Tetapi Iskandar Zulkarnain, Hannibal, Kaisar maupun Abdurrahman tidak demikian. Mereka sudah dianggap penakluk yang mulia, kesatria. Tentu ada sebab lainnya yang lebih dalam daripada sebab sanubari dari para kesatria itu saja. Sebab ini mesti dicari pada kebutuhan produksi yang sudah berubah sifatnya, karena perubahan teknik dan seterusnya mesti dicari pada susunan golongan masyarakat dalam negeri itu yang berubah karena perubahan teknik. Umpamanya kemajuan produksi negara membutuhkan tetangga yang cukup makmur untuk membeli hasilnya. Cukup negara yang kalah itu dikuasai dan diawasi saja. Bahkan kalau baik bisa dijadikan provinsi yang makmur terus-menerus sanggup membeli hasil dari negara penakluk. Begitulah agaknya keadaan Yunani di masa Iskandar dan Spanyol di masa Abdurrahman. Tetapi sejarah yang dikarang oleh borjuis tak bisa meninjau ke sana, ke arah perubahan produksi itu. Mereka memusatkan peperangan pada perorangan saja, kepada kemauan, kecakapan, dan kecerdasan individu-individu saja. Bagi Iskandar, Kaisar, dan Napoleon, itulah dasar dan tinjauan yang awal dan yang akhir untuk suatu golongan yang berkuasa atas produksi dalam masyarakatnya sesudah negara. Itulah yang awal dan akhir dari dasar, sebab dan akibat Iskandar, Kaisar, dan Napoleon adalah alat dari satu golongan dalam masyarakat saja, dan memang alat yang cerdas, berani, dan cakap, yang menjadi pujaan golongannya. Di antara kota yang didiami bangsa Yunani, kita mengenal negara kota Sparta sebagai contoh negara berdasarkan otokrasi, keningratan. Ini andaikan tesis. Negara kota Athena berdasarkan demokrasi, antitesis. Lama sekali kedua negara itu bertentangan, berlawanan, dan berperang walaupun satu bangsa. Dalam pertentangan terus-menerus itu timbul kerajaan Macedonia, dipimpin Raja Philip, seorang ningrat. Tetapi Iskandar anaknya mendapat didikan dari pujaan Athena yang terbesar di zaman Yunani, ialah Aristoteles. Iskandar mempersatukan Sparta dan Athena, keningratan dan kerakyatan dalam satu kerajaan sintetis. Iskandar Zulkarnain berkeinginan menyatukan Barat dan Timur, sintesis yang lebih maju. Pada saat Iskandar muda mati, peleburan kebangsaan dan kebudayaan Barat dan Timur baru saja dalam titik melangkah. Kaisar juga menghadapi dua pertentangan di dalam negara Republik Romawi dan pertentangan dan perlawanan yang hebat antara golongan patrisia, ningrat, dan plebia melarat. Keluar berlaku pertentangan bangsa Romawi dengan bangsa asing, bangsa Barbaria. Iskandar lebih dahulu membereskan pertentangan di dalam daerah Yunani, baru keluar membereskan pertentangan dengan bangsa asing di sekitar Republik Romawi. Di sekitar tengah sampai ke Inggris dan Jerman, baru dia pulang dengan laskarnya yang berpengalaman melewati sungai Rubicon untuk menyelesaikan pertentangan dalam Republik Romawi itu. Kaisar mati dibunuh oleh musuhnya ketika baru berada di kaki singgasana kerajaan. Walaupun jasmaninya tewas, tetapi roh tetap hidup. Kerajaan Roma sebagai sintesis. Seperti Kaisar, Napoleon lebih dulu membereskan pertentangan
Perancis dengan negara sekelilingnya. Sesudah mendapat kekuasaan dan popularitas karena kemenangannya, barulah ia membereskan pertentangan di dalam negerinya. Proletaria Jacobin di pihak kiri dan borjuis ningrat di pihak kanan. Dengan hancurnya kedua pihak, maka Napoleon yang pada masa mudanya pengikut Jacobinisme akhirnya mendirikan kerajaan Napoleon sebagai sintesis. Tidak selalu sintesis itu bisa tercapai atau diperoleh mudah. Tidak pula sintesis yang sudah tercapai dengan kekerasan itu kekal hidupnya. Biasanya sintesis yang sudah tercapai itu hanyalah tesis belaka yang menimbulkan antitesis. Iskandar menaklukkan seluruh bangsanya sendiri dengan menghancurkan kota Republik TB. Kerajaannya yang didirikan dengan pedangnya itu pemberontakan beberapa bangsa untuk melepaskan diri dari sintesis yang dipaksakan itu. Ketika itu kerajaannya, Kaisar dan Napoleon melalui lautan darah. Dari kerajaan mereka diperoleh pemberontakan dan beberapa bangsa yang tertindas. Tetapi Hannibal, walaupun jarang mengeluarkan pernyataan dalam 100 tahun, kendari panglima yang ada tidak melebihi atau jarang menyamai. Dia adalah panglima berkemauan baja, berotak cerdas dan gemilang ketika bertempur. Dan di belakang waktu mundur teratur, tahan panas dan dingin, hidup seperti prajurit, bisa dicintai, dipuja, dan didewakan oleh tentaranya, disokong oleh negara kaya raya, kalah oleh lawan, oleh panglima Roma yang jauh kurang dari dia dalam segala-galanya. Sejarah yang dikarang oleh ahli borjuis tak cukup mengupas keadaan produksi Kartago, persoalan makanan, perdagangan dan sebagainya kalau dibandingkan dengan kota Roma yang lama dikepung oleh Hannibal. Pada akhir peperangan, kapal Roma lebih kuat daripada kapal Kartago, dan susunan masyarakat Roma di masa itu sama rata. Sedang susunan masyarakat Kartago yang termasyhur kaya raya itu kurang teratur. Seluruh dunia, kawan atau lawan, mengakui keluhuran dan ketinggian kerajaan Islam di Spanyol di abad 13 dan abad 14. Granada, Sevilla, Cordoba adalah pusat perhatian dunia barat di masa lalu, sebagaimana halnya dengan London, Paris, dan Berlin di masa ini. Pemikir besar seperti Ibn Rushd, terkenal di Eropa dengan nama Averroes, adalah sama dengan Aristoteles pada zaman Yunani, yang merupakan magnet dan menarik perhatian pemikir dan para pelajar Eropa Barat. Pertanian, pengairan, dan pertukangan tak ada taranya di masa itu, tetapi ahli sejarah menceritakan hal yang belakangan ini secara sporadis. Ada satu masa saja, tidak selengkapnya, supaya nyata kemajuan atau kemundurannya dalam menceritakan peperangan dan kekalahan kerajaan Islam melawan Nasrani di sekitar ahli sejarah yang sebenarnya. Wajar jika harus membandingkan kekuatan produksi di samping kekuatan sosial dan politik di kedua belah pihak. Apakah perekonomian Islam sudah statis? Apa penyebabnya? Apakah dalam masyarakat Islam sendiri sudah terbelah oleh satu jurang yang dalam, yang menimbulkan pertentangan, bahkan perlawanan di antara dua golongan, antara kaum hartawan dengan kaum melarat? Inilah pertanyaan yang tidak dikemukakan dan dijawab oleh para ahli sejarah borjuis. Mereka terlalu berat memusatkan perhatian pada politik militer dan beberapa pemimpin, atau kepada kebudayaan, tanpa mengenyampingkan kodrat pergerakan tersebut ialah sistem produksi, sosial, dan politik. Hendaknya sejarah Yunani, Roma, Arab yang paling berharga itu disusun sebagai sejarah masyarakat atau golongan atau pemimpinnya dalam gerakan politik, militer, dan kebudayaan. Laut Sakura, kapal api besar pun masih bisa diombang-ambingkan oleh gelombang laut ini. Kakek kita yang naik haji melakukan syarat agama masih mempunyai kenangan tentang bahaya Laut Sakura terhadap kapal layar yang membelah gelombang setinggi bukit untuk menyampaikan hajat mengunjungi tanah suci. Entah dagang, entah minat perantauanlah yang menarik nenek moyang kita ke sini. Dengan perahu saja dihempaskan gelombang seperti sebutir beras, dihempaskan air mendidih sampai ke selatan Madagaskar. Hindustan, kasta, percekcokan
Hindu dengan Islam. Perhatikanlah rumah berhala Hindu, penuh dengan arca di luar maupun di dalam dinding, di pinggir dan di atas atap. Lambang perasaan manusia yang beraneka warna. Ada arca yang menggambarkan keberanian, kepuasan, kesungguhan, kesedihan, kekaguman, sampai arca yang menikam diri sendiri. Umumnya bersemangat, pesimistis, putus asa, kacau balau, gambaran perpecahan dan perpisahan lebih dari 3.000 kasta. Dengarlah nyanyian Hindu modern seolah-olah merdu buat perjanjian sendiri saja. Sampai sekarang buat saya hanya teriak kesombongan, seolah-olah lagu yang menyatakan tak ada kasta yang lebih tinggi dari kasta Waisya. Kasta saudagar yang sekarang menjelma menjadi kasta kapitalis borjuis, lebih tinggi kedudukannya daripada gunung Himalaya, lebih sederhana tetapi lebih cocok jiwanya tertindas, tertekan, nyanyian pendayung atau guru Hindu. Undang-undang saja tidak akan melenyapkan bala penyakit kasta di Hindustan. Bisa hilang kalau undang-undang itu disertai oleh perubahan sistem ekonomi, politik, dan sosial. Dan kalau kasta yang dianggap haram, najis, sudra, serta paria yang jumlahnya 100 juta orang itu benar-benar bangkit di bawah pimpinan kaum buruh tani dan intelek yang revolusioner. Juga kalau kasta borjuis, pendeta, ningrat, Hindustan terang-terangan atau dengan diam-diam menentang, maka revolusi Perancis dan Rusia akan berupa bayi kalau dibandingkan dengan revolusi Hindustan yang akan meletus karena itu. Akhirnya Sabang, Indonesia, di tepi pantai dari atas bukit mengagumi matahari terbenam. Aneka warna yang bertukar setiap menit, saksikanlah sendiri. Sampailah sekarang ke ujung pelayaran, lautan Hindia yang terakhir dipelajari dari pantai Afrika, Arabia, sampai ke pantai Sumatera. Inilah samudera yang diarungi oleh moyang bangsa Indonesia sekarang di zaman gelap gulita. Bangsa perantau. Kata setengah ahli, konon perubahan iklim dan bumi sedikit demi sedikit menggeser daerah diamnya bangsa Indonesia asli menjadi tandus, gurun pasir. Sedikit demi sedikit berangsur-angsur sampai daerah itu menjadi tandus gobi dan menyebabkan bangsa Indonesia asli senantiasa menukar tempat menjadi perantau. Semangat pertahananlah yang menjadi sifat yang dilandaskan dari Madagaskar di pantai barat Samudra Hindia sampai ke Amerika Tengah di pantai timur Samudra Teduh. Semangat perantau itu mendapat dorongan pula dari susunan masyarakat pada 2000 tahun lampau. Dan sistem sosial ialah matriarkat seperti di tanah Batak yang dulu juga terdapat di Pulau Jawa. Maka kita masih bisa menyaksikan bahwa para pemuda di tiap-tiap desa seolah-olah tersusun dalam pasukan penggempur. Mereka mendiami rumah khusus buat pemuda saja, di mana mereka mendapat latihan rohani, adat dan agama, serta latihan jasmani, pencak dan silat. Berpedoman bulan dan bintang, dilayarkan perahu ramping, dijamin oleh alat cerdik bersemangat, bergotong royong, atau menolong di masa bahagia. Hati sama dipapah, hati tungau sama dicecah, dan bahaya terlentang sama minum air, terlungkup sama makan tanah. Samudra pun cuma danau saja di mata mereka.